Gue habis takjub ngelihat temennya Om Bram Waduh. eh bisa stand up di acara yang banyak anak abahnya. Waduh. Kenapa emang? Gak apa-apa, keren aja. Itu Oh, dipakai aja, Cok. oke. Gak apa, aman. eh Panas ya anjing. iya ya, kenapa ya? Gak apa-apa, sikat aja cu. Kayak ini. Anyways, Cok, menurut lu stand up tuh harus selalu resah nggak sih? Tergantung. Kalau stand up for the craft, yes. Tapi kalau stand up for the job, no. Oh, bedanya apa itu? Kalau for the craft, kita tahu bahwa formula yang kita pakai untuk bikin jokes memang pakai keresahan. Oke. Tapi kalau job, itu kan ada request dari klien. Request dari klien. Iya. Oh, jadi based on kerjaan aja. Ya, Oke. kayak misalnya contohnya tiba-tiba misalnya lo diundang Astra misalnya untuk stand up di acara corporate. Kita harus tanya diri kita, apakah keresahan kita mengenai hal-hal tertentu akan relatable kepada penonton di Astra saat itu. Kalau jawabannya tidak, mungkin alangkah bijaknya untuk ya lo crafting sesuatu yang jadi keresahannya dia dan kasih ilusi seolah-olah itu adalah Ada keresahan kita. Yes. Jadi make believe bahwa orang tuh harus percaya sama apa yang kita sampaikan. Ya, betul. Kayak pesulap, ini kartunya lihat di tangan kiri saya, kartunya Yes. tangan kanan gitu. Yes. Emang lu masih ada yang ngundang corporate, Cok? Udah nggak ada lagi. Dan sekalipun ada, Ben, gua ngerasa kayaknya lebih baik jangan. Gitu. Iya, karena mending gue bikin untuk tour special show-nya gue sendiri aja. Iya. Dan kalau kita udah nerima satu job, menurut gue itu udah profesionalisme di atas keresahan kita dan value kita as a person. Makanya terkadang terlepas daripada personal belief kita harus coba profesional untuk ngikutin ini yang paling mengikuti tawa nih punchline-nya kemana. Bisa jadi itu bukan personal belief kita, Iya. tapi ya karena tugas kita dibayar mahal untuk bikin orang ketawa, ya tujuan kita ya bikin ketawa. Gitu. Dan kayaknya lebih sustainable kalau punya crowd yang mau beli tiket deh. Yes. Iya, lebih asik gitu. Dan ini kayaknya juga pelajaran buat teman-teman, apapun yang teman-teman komedian ucapkan di atas panggung, itu for the jokes. For the jokes. Itu nggak selalu personal belief. Probabilitasnya mungkin 50-50. Karena kayak misalnya contoh dalam konteks ini, gue juga harus pahami psikologi penonton yang nonton, gue harus tahu mereka siapa, dan gue harus crafting jokes yang memang untuk menghibur mereka. Karena by the end of the day kan, kita penghibur. Bukan bukan pembawa pesan perubahan or whatever, menurut gue ya. Makanya mensreanya nggak ngefek ya. Ngefek menurut gue ke orang yang memang pandangannya udah sama dari awal. Dan menurut gue sah-sah aja karena by the end of the day 10.000 orang yang 10.000 nonton. orang. Quantity akhirnya. Quantity pada matters, akhirnya iya. quantity menunjukkan bahwa lu sukses di bidang lo dan itu nggak bisa didinai gitu. Sorry, Cok, gua masih ke distract ngeliat ini kursi pijetnya tadi lo habis Yes, pijet. betul. Gua tadi gatel mau ngejokes. Coki pijet karena punggungnya pegel ngegendong Adri. Makanya kalau tadi lo lihat kan, balik lagi nih konteks kita nih, ada hal-hal yang gue lakukan tadi for the sake of performance yang memang itu di luar yang biasanya gue lakukan. Sorry, ini biar nggak makin ngalur ngidul. Jadi gua tuh gatel yang ini lagi di acaranya Om Sam sama Bung Rin. Namanya Kabinet Bayangin, ada stand up talk show politik. Jadi dua penampil sebelumnya itu Mega sama David Nurbianto. Yes. Mereka stand up politik kan mereka udah in crowd-nya lah. Tapi gue tuh justru paling penasaran lihat penampilannya Coki, and menurut gue lu handle tuh sangat-sangat well. Karena kalau menurut gue, kalau orang udah punya persepsi tentang kita di kepalanya, Kita bermain dengan persepsi itu. true. Oke. Dan karena akan lebih wasting time untuk meyakinkan bahwa tidak seperti itu. Jadi mendingan kita iyain aja dan kita bermain di Langsung ranah dikasih punchline. true. Karena menurut gua lebih singkat, waktunya yang tidak akan lama dan membuat mereka percaya dengan apa yang dari awal udah mereka percayai dan tambahin punchline di sana dan kita openly admit it di depan mereka. Kalau konteksnya jokes, mereka akan lebih bisa tertawa gitu. Karena balik lagi tujuannya kan ini bukan panggung klarifikasi ya. Ini kan panggung untuk bikin orang ketawa, ngerti gak sih Ben maksud gue? I don't have to
try to prove my point of view about something ke teman-teman, mereka ke situ tuh cuma pengen ketawa gitu. Iya. Karena kalau apa namanya orang tuh sering sometimes komedian tuh kadang karena omongannya terlalu meyakinkan, orang tuh menganggap apa yang disampaikan tuh face value 100% sama pemikiran dia, padahal kan ya dia crafting jokesnya itu untuk mancing ketawa aja gitu. Dan flash news banyak kok jokes yang gue keluarin di atas panggung, mungkin probabilitasnya 50% yang itu bukan personal belief gue. Oh, ya. Itu for the sake of jokes. Gitu, kurang ya, true. Karena kita kan pada akhirnya penghibur. Kita harus memahami psikologi penonton kita dan kita harus datang ke sana untuk menghibur, regardless apa yang kita percayai tentang matter itu. Berarti lu masih bisa corporate, Cok. Lu bisa memahami psikologis. Nah, cuman permasalahannya kalau corporate itu layernya terlalu banyak, Ben. Oh, iya. Kita harus pahami. Sangat penonton umum ya. Betul. Dan sebenarnya gue ngerasa bayaran di sana tidak worth it untuk effort yang kita keluarkan, research sedalam itu demi menghibur orang-orang yang belum tentu beli tiket kita juga. Ngerti nggak lo maksud gue? Gue udah punya crowd yang akan selalu beli tiket gue untuk special show. Jadi kalau bisa semua materi gue cuma akan lempar di tempat-tempat yang memang gue akan taruh gitu. Kecuali memang angkanya terlalu fantastis ya. Kayak, coba deh gue mau nanya sama lo tau Riyadh Comedy Festival? Riyadh, oh iya, yang ramai ya? itu. Menurut gue pasti pada akhirnya dengan angka sefantastis itu, regardless personal belief-nya, dia pasti research apa yang penontonnya sukai dong. Iya. Iya. Riyadh Comedy Festival tuh kan yang jadi ramai karena in general orang Amerika nggak suka Arab. True. Jadi apapun alasannya ya. Apapun alasannya. Kalau di sini kan kita lihat orang naik haji ya udah biasa aja gitu. Tapi mereka memang persepsinya negatif gitu. True. Berarti kalau lu dapat tawaran Riyadh Comedy Festival mau? Iya. It's a challenge karena selain bayarannya fantastis of course, yang kedua itu kayak ajang pembuktian gue bisa nggak as a komedian mengcrafting sesuatu yang di luar personal belief gue gitu. Bisa jadi demi kelucuan gue bisa jadi pro dengan kebijakan-kebijakan mereka sebagai satu nation gitu. For the sake of jokes of course. For the sake of jokes. Iya. Kayaknya itu yang orang-orang harus paham bahwa apapun yang dikeluarin di atas panggung not necessarily personal belief kita. Dan penonton tuh kan sebenarnya harus ingat ya bahwa lu nggak perlu setuju juga sama performernya. Iya, benar. Iya, kalau nggak kan lu akan capek sendiri gitu. Betul. Dan ya itu sih menurut gua. Jadi kayak dan gua udah ngelihat kan tadi dalam konteks acara ini kan, gua udah ngelihat crowdnya positioningnya di mana, apa. Dan satu lagi kayaknya gue juga terbantu karena memang orang yang datang memang yang ngeluarin duit dan mereka udah siap untuk ketawa. Iya, memang beda sih orang bayar tiket ya. Iya, true. Nah itu dia masalahnya kenapa corporate sucks. Mereka nggak bayar tiket. True. Dibayarin bosnya. Dan kita tahu mereka datang untuk cateringnya. Menurut gue, bukan untuk komedinya. Kalau gue masih mau corporate. Loh, mereka datang untuk cateringnya, mereka datang untuk relasinya. Komedi itu adalah kayak nomor ketiga, nomor keempat. Side dish-nya aja. True. Sehingga akhirnya effort yang harus kita keluarkan untuk research siapa orang yang paling disebelin di corporate itu. Apa jokes internalnya. Apa jokesnya. Menurut gue, ya itu profesionalitas juga kalau lo bisa ngulik itu, tapi it's not for me karena terlalu too much effort dan gue males gitu. Mendingan gue udah punya panggung sendiri kalau gue. Iya, dan dengan jokes-jokes yang tadi lo keluarin memang tuh kayaknya nggak boleh tayang sih. Iya. Ya itu bahkan yang kemarin pun sempat sempat tayang di Lucu Flix sebelum almarhum. Iya. Itu pun gue tetap ngerasa itu ngeri sih, Cok. Sampai bisa kerilis tapi it is what it is, sudah terjadi ya udah. Betul. Pada akhirnya memang gue ngerasa skena stand up komedian ini termasuk olahraga ekstrim ya. Iya loh, setara kayak pengambil sarang burung walet yang dangerous, atau mungkin yang setara kayak firefighter, pemadam kebakaran, setara dengan tentara penjaga perbatasan. Karena satu hal yang gue pahami tentang komedi, Ben, ternyata saat lo masuk ke skenanya tidak komedi sama sekali skenanya. Maksudnya gimana tuh? Tadinya kan kita pikir kan kalau di skena komedi itu semuanya ketawa-tawa, semuanya having fun. No. Terlalu banyak yang at stake
for the sake of comedy. Lo ngerti gak? Nggak, at stake itu gimana? Karena demi kelucuan yang kita korbankan tuh bisa banyak banget. Kayak gini, menurut gue masalah komedian di Indonesia saat ini bukan apakah dia bisa bikin kelucuan, no. Tapi apakah kelucuannya ini aman atau tidak. Malah sekarang menurut gue iklimnya bukan cuma di Indonesia, di seluruh dunia kelucuan itu harus berbanding lurus dengan legal action. Legal action, oke. True. Karena sekarang kita sebagai komedian di iklim dunia yang seperti ini udah bukan masalah kita bisa bikin lucu atau tidak. Kita bisa nggak bikin lucu, tapi at the same time itu bisa mengamankan kita as individu dan as a performance, ngerti nggak lu? Ngerti. Dan itu masalahnya bukan cuma di Indonesia, men. Di Amerika juga begitu. Yang katanya demokrasinya sangat sangat bebas. Ternyata mungkin dia nggak kena legal action, Ben. Tapi kan dia kena cancel. Cancel culture. True. Lo lihat lah Dave Chappelle tuh. Ya kan? Makanya jadi preachy. Makanya jadi preachy gitu. Dan sebenarnya memang gue tuh ngeluarin kartu preachy gue tergantung crowdnya. Oke. Memang terlepas dari menurut gue stand up preachy itu kurang, tapi faktanya Ben, ada penikmatnya. Dan banyak penikmatnya. Dan bodoh buat kita sebagai performance kalau tidak mengambil apapun benefit yang kita bisa pakai for the sake of performance supaya jadi sempurna. Demi ideologi tok. Ngerti nggak lo maksud gue? Ngerti. Karena memang gue langsung kebayang ke satu sosok, Eddie Murphy. Ya. Kayak Eddie Murphy tuh umur 21 dia udah sold out show 1000 tiket kayaknya. Dan sampai sekarang masih bisa ditonton, delirious dan lucunya bukan main. Oh, true. Dan cuman waktu itu dia dapat perbandingannya sama kesempatan main film. Jadi dia pilih jalur itu lebih aman. Sedangkan kalau dia stand up sekarang, rumornya dia ditawar Netflix $70 juta dan nggak diambil karena dia bisa habis legasinya dan sebagainya macam karena dia menjadi dirinya apa adanya gitu. Iya, jadi mungkin buat teman-teman yang pengen masuk ke skena ini, it's not only about being a funny, but sometimes it's about being a funny and safe at the same time. Funny and safe. Karena kan kita cari duitnya dari sini, Ben. Iya. Sangat disayangkan, gue nggak bilang kurang ya, tapi sangat disayangkan kalau lu sebegitu lucunya, tapi for the sake of your ideology alone, lu mengorbankan potensi yang bisa lu reach kalau lu pintar mainnya. Ngerti gak maksud gue? Pelan-pelan, gimana? Lu mengorbankan potensi yang bisa lu reach? Iya, dengan for the sake of ideologi lu sebagai stand up comedian. Oke, itu seperti apa contohnya? Contoh, misalnya lo merasa bahwa stand up comedian itu, komedi itu harus unapologetically funny atau being an asshole. Lo percaya itu dan memang itu lucu banget. Jadi kita nggak ngomong mengenai lucunya ya. Tapi karena lo stick to your ideology itu, jadi lo kan ngebakar potensi-potensi yang bisa ngeboost lo untuk the next career. Ngerti nggak lo maksud gua? Makanya lo harus tanya diri lo ke skena ini, kita semua ke skena ini for the sake of the craft atau memang lo mau cari duit dari sini? Because it's two different thing. Lo paham? Paham. Yeah. Karena apakah risk rewardnya sepadan dengan lo menjadi the same asshole on stage dan off stage gitu, kurang lebih gitu kan? Kayak Cat Williams. Cat Williams bagus. Lucunya luar biasa. Nggak ada yang bisa mendina itu. Tapi ada berapa banyak opportunity yang dia bakar dengan jenis joke seperti itu. Nah itu balik lagi ke lu. Pas dia roast ini ya, pas roast siapa namanya? Kevin Hart. Ya, dia personal kan, banget itu. Iya, dia kan kayak jeringnya stand up comedian di sana. Ya tapi kalau memang dia memilih untuk itu dan sudah cukup dengan gain yang dia dapat dengan menjadi begitu, fair. Tapi kalau lo pengen nge-push karir lo lebih dari sekedar itu, pengen jadi bintang film, pengen jadi aktor, atau pengen jadi apapun, mungkin lo harus consider your value. Kalau seorang Djoki Pardede, stand up aja? Gua sekarang lebih ke karir, kayak ada tempat-tempat tertentu yang gue pakai untuk jadi individual, tapi terlepas dari itu kayak, ya fakta gue ngambil bocah-bocah kosong kan itu kan, ngerti gak maksudnya? Iya, main-main sedikit lah ke zona situ. Iya. Itu kan sebenarnya di luar zona nyaman gua, tapi pada akhirnya kan kerja, men, mau gimana?
Aslinya bocah-bocah kosong tuh pasti saya maki-maki. Tapi ternyata, tapi for the sake of kita bekerja dan profesionalitas kan, ngerti nggak lo maksud gue? Iya, ngerti. Ya gue harus membangun hubungan dan akhirnya gue jadi kenal dan ternyata mereka orang-orang yang luar biasa gitu. Oh. Tapi apa namanya? Tapi kan lu udah karena gua rasa sih cukup valid ya, karena kan lu udah pernah nyoba semuanya. Lu bahkan pernah masuk Suca. Ya. Lu pernah audisi buat Panji juga. Iya kan tahun berapa itu? Yang Udah lama banget gue lupa men. Masih narkoba, lupa gue. Masih Jangan narkoba. ditanya lagi. Lupa cu. Iya. Pertanyaan terakhir. Apakah keresahannya Coki itu dicari-cari atau murni apa adanya? Dua-duanya. Gitu. Dua-duanya. For the sake of the jokes. For the sake of the jokes. Ada yang memang gue resah beneran. Ada. Ini nih susahnya nih Ben. Kenapa tuh? Semakin kita dewasa sebagai manusia, kita semakin stoik, dan stoik ini musuhnya komedian. Iya, apa namanya, lempeng terima apa adanya gitu ya. Nggak bisa kalau lagi macet gitu di klakson. Kan kalau manusia biasa ya udahlah cuekin aja. Tapi kalau kita ini gimana sih ini kayak hidup lu doang. Dan kadang seolah-olah komedian tuh ada di pilihan di kita mau killing ourselves slowly for the sake of funny. Atau memang kita being a stoic, tapi pada akhirnya kita jadi less funny. Itu kembali lagi ke pilihan kita masing-masing. Berarti Anda intinya tidak suka Ferry Irwandi. Hah? Kok gitu kan? Jangan anjing. Terima kasih Coki Pardede. Sama-sama, terima kasih.